ini sekaligus closing statement. Jadi faktanya sejak kita merdeka sampai tahun 1965 itu ada 15 kali pemberontakan terkait dengan ideologi. Sehingga selain yang paling utama yang penting di sini adalah bagaimana perkembangan ideologi yang mereka berontakkan itu bisa kita tahan. Jadi perhatian ya, dengan stakeholder, dengan unsur yang ada di wilayah, kita jadikan itu patokan ya supaya tidak berkembang ya untuk paham ini. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangannya untuk keempat narasumber kita pada pagi hari ini. Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara dapat menangkal paham-paham radikalisme. Jadi mari amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat. Jangan sampai terjadi di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor sehingga pencegahan perlu terus-menerus digaungkan. Langsung saja saya undang untuk tampil di atas panggung Sekda Kabupaten Bogor Bapak Burhanuddin, silakan. Dipersilakan Bapak untuk ke atas. Kemudian Kapolres Bogor AKBP Imanuddin, silakan Bapak untuk bisa naik ke atas panggung. Kemudian Dandim, Pak Gunggun silakan, dan Pak Juanda Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dipersilakan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkopimda, alhamdulillah hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak yang mewakili Pak Kajari Kasih Intel, karena beliau masih ada acara di Kejaksaan Agung. Juga ini para senior saya dari Densus, dari BNPT, dan para kepala SKPD, Camat, dan hadirin yang berbahagia. Internal dengan para kadis dan para camat. Rencananya seperti itu. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita dengarkan beberapa hal arahan dari Forkopimda kaitan dengan tema hari ini. Antisipasi radikalisme dan lain sebagainya. Tapi saya kira tadi saya dengar diskusi juga, masih ingat mungkin 10-15 tahun yang lalu ketika kita ikut penataran kewaspadaan nasional dulu, Arpanas di bela negara juga iya. Yang jelas ya kalau diingat-ingat bahwa yang punya kun fayakun itu siapa? Waktu itu saya masih ingat itu. Ya, doanya Bukhara Masakin. Oleh sebab itu kita harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak beruntung. Ada filosofi yang mengatakan hadirnya aparat itu yang paling utama ngurus masyarakat yang nasibnya kurang beruntung. Kalau yang beruntung itu dengan selembar surat aja mereka bisa berusaha dan bekerja. Yang saya hormati Pak Sekda, kemudian Pak Dandim atau Pak Juanda yang mewakili Kajari, kemudian yang saya hormati Pak narasumber, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa saya absen satu persatu karena bukan ketua kelas. Luar biasa siang hari ini saya bisa berada di ruangan ini yang cukup unik. Jadi tadi sebelum masuk ruangan sini saya bersama Pak Sekda Istri yang mengaku sebagai Imam Mahdi, katanya mau menolong dunia karena dunia sedang banyak gonjang-ganjing, banyak bencana, itu akibat perlu pertolongan dari Imam Mahdi. Tapi dengan berbagai diskusi yang cukup serius, akhirnya dia kembali ke jalan yang benar.
dan sudah syahadat di depan Ketua MUI kemarin. Jadi kan ingin menyeragamkan, kalau hari mana ke golongan jeung aing berarti kafir, murtad, naon segala macam. Kan ingin menyeragamkan itu satu. Ya berarti melawan sunnatullah kalau kata barusan itu, gitu kan. Nah kondisi inilah yang kemudian menjadi gangguan situasi yang nyaman, situasi yang aman, yang selama ini kita bangun bersama-sama. Pada para Kapolsek dan Babin Kamtibmas, maka Bapak akan berjalan sendirian. Begitupun sebaliknya. Nah kalau berjalan sendirian ya akan terasa bebannya. Kewaspadaan kita memang sedang diuji. Kepekaan kita juga sedang diuji. Padahal dalam 3 tahun belakangan kita sudah pernah melalui ujian tentang kepekaan dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Pada saat COVID itu sedang merajalela di tempat kita, dulu ada orang baru aja kita tanya kan, Bapak mau kemana, sudah sudah dicek belum, ada yang sakit kita datangin, ada yang mulai bersin atau beristirahat. Ternyata kita kembali ke perilaku kita sebelum COVID. Kita sudah mulai cuek lagi, kita sudah mulai tidak peduli lagi dengan lingkungan. Sebelah kiri kanan tetangga kita sakit saja atau kekurangan makan, mungkin kita tidak tahu. Persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Yang menarik juga yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, menebar teror, ketakutan dan ketidakstabilan negara adalah tujuan dari teroris. Dan jangan lupa yang pasti teror untuk dilawan dan jangan bisa. Baik, Bogor atau Gangan, Terus Gandara, Pak Gangan, jadi bagaimana peran TNI dalam mencegah terjadinya radikalisme sekaligus mungkin arahan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Iya, Bapak Ibu mohon tidak meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Pak Sekda yang mewakili Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Juanda Junior, Senior di bawah, mewakili Kajari, kemudian bapak-bapak dari BNPT, Densus, para kepala dinas, dan seluruh camat yang hadir di kesempatan siang hari ini. Baik, tadi sudah panjang dan lebar disampaikan oleh Pak Kapolres. Mungkin saya di sini hanya menambahkan atau melengkapi. Kemudian saya juga tidak akan berbicara secara teoritis ataupun hal-hal lain karena tadi sudah diawali oleh para narasumber. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk paham radikalisme ini harus kita samakan dulu. Jadi paham radikal itu yang terjadi di masyarakat bukan hanya tanggung jawab dari aparat keamanan. Pembinaan mental adalah tugas dan tanggung jawab pimpinan. Di depan saya ini ada pimpinan dari kecamatan, ada pimpinan dari SKPD. Nah, bapak-bapak perkuat di internal. Ya, perkuat di internal. Berikan arahan, berikan juga kemudian nasihat-nasihat mungkin dari tokoh-tokoh agama. Tidak hanya tokoh agama Islam saja, jadi kalau yang namanya pembinaan mental tidak harus hanya dari ustadz. Kalau di wilayah kerja kita ada dari Nasrani, datangkan dari gereja. Kalau ada Hindu ya datangkan juga dari gereja dan lain sebagainya. Nah bagaimana cara tadi dari Pak Kapolres, jangan sampai salah guru. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan saya tanyakan kepada Kesbangpol, mana Kiai, Ustadz, Habib yang merah putih itu yang mana Pak? Nah, kan ada rekomendasinya si A, si B, si C. Melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi kalau zaman sekarang Ronda mungkin hanya kita serahkan ke hansip atau hansip yang berbayar. Nah, kita bayar tiap bulan masyarakat sekitar jadikan hansip, suruh dia patroli malam-malam keliling mentungin tiang listrik. Tank udah jam 1, tank udah jam 2. Ya hanya itu aja kerjanya. Tapi kalau zaman dulu waktu saya kecil,
Yang namanya ronda itu dijadwal. Hari ini rumah siapa yang bapaknya ikut, dengan berbarengan dengan siapa? Dengan Hansip. Juga tadi setuju dengan Pak Kapolres. Zaman saya kecil dulu, zaman saya muda dulu, 1 kali 24 jam itu nempel di mana-mana. 1 kali 24 jam wajib lapor. Misalnya kita masuk ke komplek A, ada contohnya jalan Jupiter, pasti di bawahnya ada tulisan tuh, tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Dan itu dilaksanakan Bapak Ibu. Ini zaman saya bobogohan bahula, kalau udah jam 11 malam itu pasti didatangin Hansip. Datang tuh Hansip itu ke rumah itu. Dek, dari mana? Kenapa belum pulang jam segini? Itu bukan orang tuanya yang nanya, tapi Hansip duluan yang datang. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa tidak ada. Malah mungkin orang tuanya mendiamkan anaknya di ruang tamu dengan pacarnya atau dengan teman-temannya ngobrol sampai selarut malam dibiarin. Kita juga, bapak-bapak dan ibu depan saya mungkin juga pernah ngalamin waktu sekolah itu ada PMP, ganti namanya jadi PPKN, setelah itu hilang entah kemana. Ya, kita masuk SMP, orientasinya harus lulus P4. Masuk SMP, P4 lagi. Masuk SMA, P4 lagi. 1 bulan pertama itu kita P4. Sampai hafal yang namanya butir-butir. Sekarang nggak ada. Ya, pelajaran sopan saja mungkin sudah sangat khawatir kita ini. Anak-anak kita tuh nggak ada. Kalau saya tuh waktu zaman kecil, kalau baru ditanya ganti saya jawab, itu dilempar sendal. Saya sampai besar begini kalau dipanggil ibu bapak masih kah, bulan, itu harus. Tapi anak-anak zaman sekarang sudah tidak. Apa aja sih yang kamu follow? Kamu main TikTok, jangan capek juga kita, kamu TikToknya apaan sih? TikTok zaman sekarang banyak Pak, yang telanjang-telanjang banyak di TikTok, yang seksi-seksi banyak di TikTok, agama juga banyak di TikTok. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang sedikit-sedikit lihat Google. Dia nggak akan nanya orang tuanya, dia lebih percaya media sosial. Oh kamu sholatnya gitu? Loh ini ada di Google. Kamu wudhunya begitu, ini ada di Google. Mereka lebih percaya handphonenya daripada orang tuanya. Karena kenapa? Dari kecil mereka sudah mau diperlihatkan orang tuanya dengan handphone. Anaknya datang, kamu lihat aja, mah ini apa mah Per? Kamu lihat aja di Google. Karena ibunya juga sibuk IG, bapaknya juga sibuk main WhatsApp. Kita rubah dulu dari keluarga kita yang paling kecil. Karena anak-anak kita ini, generasi muda ini, Bapak Ibu sekalian, bukan kita yang ada di depan ini yang akan kena paham radikal. Yang paling bahaya adalah generasi muda, anak-anak kita. Yang tadi Kapolres bilang, cari gurunya salah. Atau yang diambil guru agamanya di pesantren. Padahal itu tugas tanggung jawab bapaknya, ibunya, di rumah. Jadi kita jangan melepaskan itu ke guru di luar. Apalagi kita dengar sekarang, anak-anak baru dimarahin sedikit, laporan ke rumahnya, bapaknya marah-marah di sekolah. Zaman kita SD SMP, ditempelin di kantor, kita di sekolah, laporan ke ibu ditambahin lagi. Makanya kok mabal sih tadi. Mah ditampilin ke guru BK, kenal apa nih mabal, ditampilin deh ku ibu kita tadi. Makanya kok mabal, sekolah udah kecil. Zaman sekarang anak-anak kita laporan ke rumah, bapaknya datang ke sekolah marahnya. Ini apa? Guru-guru di sekolah juga deh, bagus lah mau manehna mereka arti pelajaran itu mereka sopan itu karena kita apa di keluarga kita tidak diajari anak-anak kita itu yang berlebihan. Ini karena yang berlebihan ini yang perlu kita waspadai. Ya. Negara-negara besar selalu bertanya kepada, ya contohnya saya pengalaman mungkin pernah misi ke luar negeri, mereka selalu nanya toleransi itu di Indonesia apa sih? Gotong royong di Indonesia apa sih? Mereka belajar dari sana. Mereka ingin belajar toleransi beragama itu apa. Jadi satu pelajaran bagi mereka yang harus diterapkan di negaranya masing-masing. Toleransi beragama dan gotong royong. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya senada juga dengan Bapak Kapolres, tolong hilangkan kita ini dijadikan oleh para fanatisme atau fanatisme ideologi atau terorisme lah, bisa kita bilang kita dijadikan marketing gratis.
Kenapa saya bilang marketing gratis? Biaya teror sekarang itu tidak harus besar. Zaman dulu mungkin harus besar, dia harus ada mungkin pembiayaan bomnya, pendidikannya, belum bagaimana cara menyebarkannya. Sekarang nggak usah, mereka gampang, tinggal bom panci aja, paling berapa ya? Murah, kata Kapolres, bom panci itu murah, berarti mereka tidak perlu keluar duit banyak. Murah, kita dijadikan marketing gratis Bapak Ibu sekalian. Lalu keluar di grup ini, wah foto-fotonya kronologisnya sebarkan lagi. Terorisme itu ketawa aja dia. Kan ledakin aja satu, se-Indonesia lain udah tahu dalam hitungan menit. Baik, Pak Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandu, Pak Juanda terakhir di menit-menit terakhir silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti bisa ketemu lagi dengan pangkat yang lebih tinggi dan lebih sukses lagi. Kalau Pak Sekda doanya apa kira-kira ya Pak ya? Kita doain apa ya Pak Sekda? Sehat. Iya. Repot ya kalau Pak Sekda sehat selalu Pak ya. Oh, selamat. Berarti salah. Berfoto bersama silakan. Pak Sekda, Pak Kapolres, Pak Dandu, Pak Juanda. Teman-teman kamera. Loba udah ya kenal ya Kapolres mah.